Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawalia. Saya akan mempraktekkan anatomi panggul wanita. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang anatomi panggul atau anatomi pelvis. Tulang panggul terdiri atas bagian keras. Baiklah, pada kali ini saya akan membahaskan anatomi panggul atau anatomi pelvis. Terdiri atas bagian keras. Bagian keras itu terbentuk bagian tulang-tulang. Bagian lunak ini terbentuk bagian ligamentum dan jalan lahir. Panggul ada dua bagian keras terbentuk bagian tulang-tulang dan bagian lunak terbentuk bagian ligamentum. Panggul keras terbentuk menjadi dua bagian. Bagian atas melebar, ini disebut dengan pelvis mayor atau panggul besar. Fungsinya untuk mengandung isi perut. Atau bagian bawah, panggul kecil atau disebut pelvis minor untuk mendukung jalan lahir. Panggul besar ini terdapat 4 buah bagian, 2 buah pangkal paha atau os coccyx kiri dan kanan, terbentuk 2 buah bagian tulang, 2 tulang pangkal paha atau os coccyx kanan dan kiri, tulang kelakang atau os sacrum, kemudian 1 tulang tungging atau os osigis, 1, 2, 3, 4. Tulang pangkal paha ini 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Ini namanya acetabulum. Kawat untuk menekan tulang paha atau permulaan. Kawat yang berbentuk seperti tempat untuk menekan tulang pangkal paha atau kapur permomalis. Acetabulum ke atas disebut dengan osilium atau tulang usus. Tulang osisium atau tulang duduk. Tulang duduk ini yang menumpang badan saat kita duduk. Kemudian acetabulum ke depan itu disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Osilium atau tulang usus merupakan tulang terbesar membentuk atas dan belakang panggung. Atasnya ada penebalan tutut crista iliaca. Ini namanya crista iliaca. Ujung depan dan belakang crista iliaca dapat sebuah tonjolan pada tulang depan ini disebut dengan spina. Spina iliaca anterior inferior. Anterior itu di depan, posterior itu di belakang. Atas namanya superior, di bawah namanya inferior. Buat tonjolan spina iliaca yang belakang, bagian bawahnya spina iliaca posterior superior dapat sebuah tonjolan. Ada cekungan pada tulang yang disebut dengan insula ischiadica mayor. Pada osilium terdapat jalur laju yang disebut dengan linea nominata atau linea terminata. Panggul besar dan panggul kecil pada osilium ini, di mana tulang usus ini tulang yang disebut dengan fossa iliaca. Atas tulang duduk. Osisium ini terdapat bagian di bawah tulang rusuk. Ini yang menumpang berat tulang badan kita. Acetabulum. Bagian belakang ini terdapat benjolan pada tulang atau disebut dengan pinggiran belakang yang berduri. Iliaca ini tonjolan pada osium. Inilah yang memisahkan antara isi surat dan isi iliaca mayor dan isi iliaca minor. Spina iliaca superior terdapat sebuah cengkungan pada tulang. Incisura isi iliaca mayor. Tulang kemaluan atau os pubis terdapat bagian bawah
dan di depannya tulang usus. Tulang ini di atas tulang duduk itu dinamakan os pubis. Tulang duduk atau tulang osseum dia dibatasi foramen. Foramen lubang pada tulang osseum dan os pubis adalah opramen irium. Patora, tangkai tulang kemaluan. Ini disebut dengan tangkai kemaluan ke tulang kemaluan yang menghubungkan os cilium dengan os pubis yang disebut ramus superior, osis pubis, ramus superior, inferior atas. Tangkal tulang kemaluan atau dengan os cilium disebut dengan ramor inferior osis pubis. Sedangkan tulang kemaluan, tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os pubis dan tulang duduk dengan ossicum itu disebut ramus inferior osis pubis. Foramen, ramus superior osis pubis dengan ramus inferior dan pubis, osis pubis kanan dan kiri itu membentuk arcus pubis. Arcus pubis membentuk jadi tangkal kemaluan ramus inferior osis pubis kanan kiri itu membentuk arcus pubis. Tulang pangkal paha kiri dan kanan itu disatukan atau dihubungkan oleh sphinxis pubis. Ini namanya sphinxis pubis. Ini dinamakan atau tulang kelangka. Tulang kelangka ini tulang osakrum terdiri 5 luas tulang berhubungan dari 5 lobang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atas ke bawah, samping kiri dan kanan. Bagian kanan dan kiri ukuran melintang 12,5 cm. Pintu atas panggul, bidang luas panggul, dan yang ketiga bidang sempit panggul. Terbentuk dari tepi bawah sphinxis ke spina sciatica kiri dan kanan dan memotong tulang belakang. Ukuran muka belakang dari tepi bawah sphinxis ke ujung sakrum ukurannya 11, cm. Ukuran melintangnya 2 spina sciatica. Ini ukuran melintangnya 10 cm. Inilah jalan rahim yang sempit. Ukurannya 10 cm. Ukuran melintang adalah 10 cm. Ukuran melintangnya adalah 12,7 cm.